Selamat berjumpa saudara-saudari, bersama saya Pastor Fridolinus Simanjorang OFM Kapusin dalam renungan harian Jumat Pekan Biasa ke-7 25 Februari 2022. Bacaan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa, Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin lagi dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Berkata tidak pada perceraian. Setiap orang mengharapkan dan mendambakan kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengharapkan bahwa hidupnya tidak bahagia. Salah satu jalan untuk menggapai dan mengalami kebahagiaan itu adalah lewat hidup pernikahan. Dengan kata lain, bahwa yang menjatuhkan pilihan pada pilihan hidup menikah, bercita-cita dan berharap bahwa dia bersama pasangannya beserta anak-anak yang digerakkan Tuhan sebagai buah cinta suami istri dapat mengalami dan hidup bahagia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah cita-cita awal pernikahan itu untuk berbahagia sudah tercapai oleh seluruh keluarga? Apakah kebahagiaan itu sudah menjadi milik seluruh keluarga? Banyak yang berhasil memperjuangkannya dan mengalaminya, di mana keluarga hidup dalam kebahagiaan, di mana keluarga itu rukun, damai, semua anggota keluarga bersukacita, cinta kasih senantiasa terpancar di tengah-tengah keluarga itu. Akan tetapi, kita juga tidak bisa menutup mata
bahwa ada juga yang gagal dalam membangun keluarga yang bahagia, gagal dalam membangun dan menghidupi kesetiaan untuk tetap bersatu menghidupi kebahagiaan, gagal untuk senantiasa merajut kasih kesetiaan itu. Bermacam-macam alasan yang membuat suatu keluarga terpental dan kandas dalam menghidupi janji dan cita-cita pada awal perkawinan untuk berjalan bersama dan berjuang bersama menggapai kebahagiaan. Misalnya, alasan ekonomi, munculnya ketidakcocokan satu sama lain dalam perjalanan hidup berkeluarga, tidak mengalami kebahagiaan dalam perjalanan keluarga, maka akhirnya sampai pada kesimpulan jalan terbaik dan jalan satu-satunya yang ditempuh adalah perceraian. Berkata tidak pada perceraian. Mengapa harus berkata tidak pada perceraian? Allah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, saling menolong, saling mempersembahkan diri sepenuhnya dan seutuhnya, saling menerima diri seutuhnya satu sama lain, bukan untuk saling menyakiti, melainkan untuk saling membahagiakan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menegaskan bahwa hubungan saling mencintai untuk selamanya yang diikrarkan saat pemberkatan pernikahan merupakan hubungan yang dipersatukan oleh Allah. Cinta yang melambangkan kesatuan Kristus dengan gerejanya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, demikian juga suami semestinya mengasihi istrinya. Tidak mungkin Kristus menceraikan jemaatnya, karena cinta Allah kepada gerejanya total, penuh, dan seutuhnya. Demikian juga janji perkawinan yang diikrarkan, berjanji untuk setia mengabdikan diri dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, mau mengasihi dan menghormati sepanjang hidup. Cinta Allah melalui Yesus Kristus kepada gerejanya menjadi model, lambang, gambaran cinta antara suami dan istri. Saudara-saudari terkasih, dengan tujuan hendak menguji Yesus, apakah Yesus sepandangan dengan Musa? Orang-orang Farisi bertanya tentang perceraian. Yesus mengetahui maksud orang-orang Farisi yang ingin mengadunya dengan pandangan Musa. Ketika Yesus balik bertanya mengenai apa yang diperintahkan Musa, orang-orang Farisi bukan menjawab apa yang diperintahkan Musa, melainkan apa yang diperbolehkan oleh Musa. Menurut kitab Ulangan 24 bab 1, Musa memperbolehkan perceraian dengan syarat ada surat perceraian. Yesus tidak menyangkal itu, tetapi ketentuan itu diberikan bukan berdasarkan perintah Allah. Yesus menjelaskan tentang cita-cita Allah membuat laki-laki dan perempuan bersatu. Manfaat dari kebersamaan itu
diikat oleh suatu persekutuan yang tak terpisahkan, saling berbagi, mengisi, menghormati, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan itu berlangsung seumur hidup. Berkata tidak pada perceraian. Bila pun ada ombak-ombak kecil, riak-riak, atau bahkan badai yang dapat menghempas perjalanan dan kelanggengan hidup keluarga kita, bila Tuhan tetap kita libatkan dan hadirkan dalam mencapai kesempurnaan kebahagiaan, maka kita akan tetap bertahan dalam kesetiaan hidup berkeluarga. Saudara-saudari yang terkasih, bila anggur kesabaran, anggur kesetiaan, anggur cinta, anggur semangat untuk tetap berjuang bersama mulai tergerus dan bahkan mau habis, kiranya Tuhan mengisi botol anggur kesabaran, kesetiaan, cinta kasih, dan sebagainya. Kiranya keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang tetap berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Semoga